Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Sabahal khair ayyuhal ikhwah, kaifa halukum jami'an? Na'am, alhamdulillah khair. Awalan hayya bina nashkurullah alladhi qad a'tana ni'matan kathiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami fi hadzal makan mubarak atau fi hadhil majmu'ah mubarakah. Baik anak-anakku sekalian yang ana cintai, bagaimana kabarnya nih? Semangat terus lah ya di tengah pandemi yang begitu luar biasa ini, sehingga kita tidak mampu melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi insya Allah apa yang kita lakukan saat ini itu bisa bermanfaat untuk kita nanti. Dan alhamdulillah pada pertemuan pertama di bahasa Arab 1 atau Durusul Lughah kali ini, kita bisa katakan ya begitulah. Meskipun wajah kita tak bersama, tapi ingat, hati kita akan selalu ada di pesantren ini ya, bahwa jiwa kita, semangat kita, giroh kita itu masih ada di pesantren ini, sehingga memberi kekuatan kepada para ustadz, memberi kekuatan kepada orang tua kita untuk terus mensupport kita dalam belajar, termasuk khususnya kalian sendiri ya. Kalian sendiri harus tetap semangat dalam belajar. Oke, catat tuh dari ustadz. Baik, untuk selanjutnya silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah ini, dan juga jangan lupa like, komen, dan share apabila materi yang ada atau apabila hal yang ada pada video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik juga loncengnya agar kalian bisa melihat video terbaru dari channel ini ya. Baik anak-anakku sekalian, di semester kedua ini sesuai dengan prolog yang Ustadz sampaikan tadi ya, bahwa pada kesempatan kali ini kita tidak bisa melakukan tatap muka, khususnya di pembelajaran bahasa Arab 1 ini ya. Jadi untuk teknis pembelajaran bahasa Arab khususnya Durusul Lughah akan dilaksanakan secara, yang pertama itu pengiriman modul, yang kedua itu pemaparan PowerPoint, bisa lewat Zoom atau lewat video seperti yang satu ini. Itu sesuai dengan kondisinya, kita sesuaikan dengan kondisi. Oke. Dan selanjutnya untuk materi-materi yang akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang, itu kita memiliki 10 pertemuan akhi ya. Kita memiliki 10 pertemuan, dimana di semester ini, di semester 2 ini kita cuma punya 2 bab pembahasan. Kita cuma punya 2 bab pembahasan, yang mana bab-bab yang akan dibahas pada kesempatan kedepannya itu diketahui bahwa 10 pertemuan yang akan kita lewati di semester kedua ini, dimana untuk pertemuan yang pertama kita tidak belajar dulu lah ya. Kita tidak akan belajar dulu, kita akan pemanasan dulu sebelum kita misalkan main bola atau main bulu tangkis atau lari atau apa gitu ya. Pasti pemanasan itu butuh, dan di belajar pun yang namanya pemanasan itu butuh sekali. Oke. Oleh sebab itu maka Ustadz sendiri menggunakan di pertemuan pertama ini untuk pemanasan. Pemanasan untuk apa? Ya untuk ini, untuk mempersiapkan target-target kedepannya di Durusul Lughah ini. Oke, kita langsung saja. Untuk pertemuan pertama ya, sekarang kita pemanasan atau
kita bisa sebut dengan pembukaan pembelajaran ya, pembukaan pembelajaran. Di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang contoh atau muhadasah yang mengandung isi mu'rab berikut dengan pembagiannya, yang mana nanti kita akan suguhkan contoh muhadasah, contoh percakapan yang mengandung isi mu'rab di sana ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa kemarin itu isi mu'rab itu cirinya apa aja, itu udah kita pelajari. Dan yang pertemuan ketiga kita akan membahas tentang isi mabni dan macam-macamnya. Nah, sesuai dengan perjanjian kita pada semester pertama, pembahasan tentang mabni akan dijelaskan di semester kedua. Maka otomatis di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang isi mabni dan macam-macamnya. Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan membahas tentang tanda-tanda isi mabni ya. Untuk pertemuan ketiga tadi membahas tentang macam-macam isi mabni, dan yang keempat, pertemuan keempat kita akan membahas tentang tanda-tanda dari isim mabni. Apa bedanya macam-macam dan tanda-tanda? Oke, kita lihat aja nanti ya. Selanjutnya di pertemuan kelima kita akan membahas tentang contoh kalimat berdasarkan kelompok atau macam-macam dan i'rabnya. Nah, kalau ini lebih kompleks lagi, saudara. Ini lebih ya, kalau kita bilang sih ini lumayan, tapi insya Allah kalau misalkan kita sungguh-sungguh dalam belajar, kita akan mampu melewati ini. Nah, setelah itu ada ulangan nih, ada ulangan untuk melatih pengetahuan kita, untuk memorojaah pengetahuan kita lah tentang durus al-lughah. Nah, setelah ulangan kita akan menerangkan mengenai fi'il dan macam-macamnya ya, mengenai fi'il dan macam-macamnya, dimana untuk macam-macam fi'il yang pertama itu menyentuh tentang fi'il madi ya. Kita akan membahas tentang fi'lul madi di pertemuan itu, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il mudhari, dan pertemuan selanjutnya kita akan menerangkan tentang fi'il amr ya. Kita akan menerangkan tentang fi'il amr. Setelah itu beres pertemuan tersebut, kita ulangan lagi, ulangan kedua. Nah, untuk ulangan kedua ini kita akan mencakup tentang pembahasan fi'il ya. Di sana ada 3 macam dari fi'il. Kita ulangan di sini. Selanjutnya setelah ulangan kita akan membahas tentang kisi-kisi di PAS ya. Kita akan melakukan kisi-kisi untuk menyambut atau untuk persiapan PAS atau penilaian akhir sekolah. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, kok ini sama kayak semester 1? Ini mah teori semua. Nah, tenang aja ikhwah, tenang aja. Di semester kedua ini Ustadz tidak akan terlalu memfokuskan ke materi, tapi Ustadz akan memfokuskan ke praktek. Nah, dimana di tiap pertemuan ini akan ada tugas ya. Tugasnya simple aja. Jadi kalian tinggal mempraktekkan dialog atau mempraktekkan muhadatsah yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Misalkan kita mempelajari tentang fi'il ya, tentang fi'il. Fi'il itu kan kata kerja ya, kata kerja. Nah, misalkan fi'il amr, perintah. Dimana misalkan di dialognya, ya akhi uktub, itu misalkan contoh dari praktek kita nanti. Misalkan yang berhubungan dengan isi mu'rab banyak, yang berhubungan dengan isi mabni banyak. Nah, nanti kita akan tuangkan di dialog tersebut. Intinya kita tidak akan terlalu fokus terhadap teori atau terhadap materi. Kita akan lebih fokus ke dialog.
kita akan fokus ke praktek. Oke? Oke. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun di kesempatan kali ini kita tidak membahas dulu materi, namun bukan berarti tidak ada hal atau tidak ada faidah yang bisa kita ambil, atau tidak ada pelajaran yang bisa kita teladani, ya. Baik, di akhir pertemuan kita kali ini, Ustadz mau dari kalian memberikan saran untuk kedepannya, memberikan tanggapan untuk kedepannya. Misalkan, di pembelajaran daring ini, Alama pengen Zoom meeting di setiap pembelajarannya. Atau misalkan, pengen ada tugas lebih supaya bisa memperkuat lagi pengetahuan Anda buat suatu materi di bahasa Arab ini, atau apa tadi, jangan terlalu monoton lah. Atau misalkan gimana itu terserah kalian lah ya. Ustadz serahkan kepada kalian bagaimana bagusnya. Nah, silahkan nanti tanggapan yang kalian tulis atau masukan yang kalian tulis bisa kalian kirimkan ke nomor pribadi Ustadz di Japri aja lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Nah, untuk yang nggak punya nomor Ustadz bisa minta lah ke anak-anak Abu Bakar ya. Ke anak-anak Abu Bakar itu udah punya nomor Ustadz. Tinggal kalian ketik di sana lalu kirimkan ke Ustadz. Insya Allah tanggapan yang kalian keluarkan insya Allah akan Ustadz tampung dan Ustadz pertimbangkan lagi untuk kebaikan kedepannya ya. Fahimtum? Nah, alhamdulillah kalau udah paham. Ternyata pembahasan kita sudah beres ikhwah. Alhamdulillah ya, tidak terlalu lama. Oke, selanjutnya jangan lupa ya, jangan lupa simak kembali apa yang Ustadz sampaikan tadi, terutama tentang targetan yang akan dicapai di tiap pelajarannya, karena itu bisa menunjang bisa menunjang targetan kalian juga sih sebenarnya. Targetan kalian juga untuk memahami pembelajaran bahasa Arab 1 atau durusul lughah ini. Adapun ada hal yang kurang difahami atau apa bisa kalian komen di bawah ataupun kalian langsung hubungi Ustadz, gak apa-apa, silahkan. Ustadz terbuka buat kalian ya. Dan jangan lupa tetap terus semangat, tetap terus happy, dan tetap terus bahagia ya. Jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang tua kita diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang lebih. Nah, terutama buat kalian yang gak ada wifi di rumahnya, kayaknya tiap hari dipakai Zoom, tiap hari dipakai belajar, kayaknya ya boros juga ya. Nah, untuk itu mari kita doakan orang tua kita supaya dikasih kesehatan, supaya dikasih kekuatan untuk bisa memfasilitasi kalian tetap melaksanakan sekolah. Dan juga buat kalian sendiri yang kuat, yang bahagia, supaya imun kita tetap terjaga. Oke? Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.